wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man nabiyya ba'da. Para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita beberapa kisah Nabi dan juga beberapa kisah para Rasul dalam kitabnya yang mulia, agar dapat dijadikan sebagai pelajaran, agar dapat dijadikan sebagai ibrah bagi kita. Cerita-cerita tersebut juga akan memperkokoh, akan memperkuat keimanan di dalam lubuk hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun terkadang kita menjumpai kisah-kisah para nabi, kisah-kisah terkait dengan kehidupan rumah tangga, kisah-kisah terkait dengan bagaimana mereka menghadapi problematika rumah tangga yang mereka hadapi. Kisah-kisah ini sungguh sangat bermanfaat. Kisah-kisah ini sungguh sangat berfaedah sekali bagi kita ketika kita mengarungi kehidupan rumah tangga. Karena ketika kita mencoba mempelajari, mencoba untuk mendalami, mencoba untuk memahami kisah-kisah keluarga para nabi, maka akan dapat dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga dan kita bisa terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Salah satu keluarga teladan, salah satu keluarga yang bisa dijadikan pedoman, salah satu keluarga yang dijadikan sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik adalah keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Para pendengar yang budiman, ulama tafsir dan ulama sejarah mengatakan bahwa pada mulanya Ayub alaihissalam ada seorang laki-laki yang memiliki banyak harta berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing pada sebuah belahan bumi yang bernama Thaniyah di Hauran yang terletak di negeri Sam. Ibnu Asy-Syakir rahimahullah berkata, semula lahan yang luas itu adalah miliknya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut. Dia diuji dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan yang menimpa tubuhnya, sehingga tak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya kecuali ditimpa penyakit, kecuali hati dan lisannya. Dia selalu berzikir dengan kedua indera tersebut, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji, menyanjung pada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, di waktu sore. Akhirnya dengan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, seluruh teman dan sanak saudaranya enggan untuk bergaul dengannya. Sahabat karibnya menjadi tidak tenang dengannya. Setiap orang merasa jijik dengannya, baik kerabat atau teman jauh. Akhirnya dia diasingkan pada sebuah tempat pembuang sampah di luar kota tempat tinggalnya. Tidak ada yang menemaninya kecuali seorang istri tercinta, seorang istri tersayang yang senantiasa menjaga hak-haknya, yang senantiasa membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya, yang senantiasa memberikan motivasi kepadanya. Para pendengar yang budiman, sudah bisa kita bayangkan ketika kerabat-kerabatnya menjauh darinya, menjauh dari Nabi Ayub alaihissalam, dia hidup tempat yang baru karena dia diasingkan, ditempatkan tempat buang sampah di luar kota tempat tinggalnya. Otomatis Nabi Ayub alaihissalam ini butuh makan, butuh tempat tinggal. Istri tercinta ini yang senantiasa menemaninya, berusaha semaksimal mungkin, berusaha seoptimal mungkin untuk mencari makan. Sehingga istri tercinta Nabi Ayub alaihissalam bekerja untuk mendapatkan upah dari orang lain. Lalu dia membelikan makan dengan upah itu. Dia dengan rasa sabar mengurus Nabi Ayub alaihissalam.
Para pendengar yang budiman. Kemudian Al-Kisah setelah masyarakatnya tahu bagaimana keadaan Nabi Ayub alaihissalam, maka masyarakat pun tidak mau lagi menerima istri Nabi Ayub sebagai pekerja mereka. Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi Ayub itu terkena penyakit. Mereka khawatir bahwa penyakit yang menimpa Nabi Ayub itu akan menular mereka. Karena istrinya secara langsung berinteraksi dengan Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya istri Nabi Ayub tidak menemukan seorang pun yang bisa memberikan pekerjaan yang mendatangkan upah. Lalu istri Nabi Ayub ini pergi ke orang-orang kaya, menjual sebelah kepang rambutnya dengan makanan. Yang makanan tersebut lalu dibawa kepada Nabi Ayub alaihissalam. Karena Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan makanan bawa istrinya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam bertanya kepadanya, dari manakah engkau mendapatkan makanan? Sang istri pun menjawab, aku telah bekerja pada banyak orang sehingga mendapatkan upah karenanya. Lantas upah tersebut aku berikan makanan ini untukmu. Kemudian pada keesokan harinya dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima bekerja. Pada akhirnya ia kembali menjual belahan kepang rambutnya untuk membeli makanan dengan hasil jualan kepang rambutnya tersebut. Setelah itu dia pulang. Tetapi tidak enak hati. Nabi Ayub mengingkari makanan yang dibawanya. Saya nggak mau memakan makanan Anda, dua istriku. Dari mana? Coba terangkan. Kenapa Anda sampai dapat makanan seperti ini? Kalau Anda tidak menerangkan, saya tidak mau makan. Dengan terpaksa Nabi Ayub membuka kerudung yang menutupi kepalanya. Lalu pada saat itu Nabi Ayub melihat rambut istrinya telah tercukur rata. Kenapa demikian? Kenapa istrinya melakukan demikian? Karena istri dalam keadaan yang terpepet. Dia tidak tahu lagi bagaimana mencari makanan, bagaimana mencari uang. Hari dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan emergensi, menyukur rambutnya. Rambut belahan kanan dicukur lebih dahulu, mendapatkan makanan. Rambut belahan kiri dicukur lagi, mendapatkan makanan juga. Sampai akhirnya dia terus terang di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. Ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub terharu. Kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Kita bisa lihat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Allah Subhanahu wa taala kisahkan cerita Nabi Ayub ini dengan kisah yang sungguh sangat mengharukan dan kisah yang sangat menegangkan. Wa Ayyub idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min dina wa dzikra lil 'abidin. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ya, afan 83, bukan 82. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Ayub berdoa dengan tulus, berdoa dengan ikhlas, mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya kepada Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 42, hendakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ayub alaihissalam, pukullah bumi ini dengan kakimu. Maka dia pun melaksanakan perintah Rabb-nya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air yang dingin dan dia memerintahkan kepadanya agar dia mandi dan minum dari air tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua penyakit dan penderitaan yang menimpa tubuhnya, baik yang lahir maupun yang batin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengantikannya dengan kesehatan yang sempurna, baik lahir dan batin, serta dengan harta yang banyak, sehingga ia memiliki harta yang melimpah ruah. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya berupa emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba belalang dari emas terjatuh kepadanya. Lalu Ayub menangkapnya dengan pakaiannya. Robnya berseru padanya, "Wahai Ayub, tidakkah aku telah mencukupkanmu dari apa yang kau pandang sekarang ini?" Ayub menjawab, "Benar wahai Robku. Akan tetapi tidak pernah merasa cukup dengan keberkahan yang engkau berikan kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang budiman, kisah Nabi Ayub ini sungguh sangat menakjubkan. Keluarga teladan sepanjang sejarah. Kalau kita lihat dari kisah Nabi Ayub ini, kita bisa mengambil faedah yang luar biasa sekali. Faedah yang pertama adalah ketika kita mengarungi kehidupan rumah tangga, tentunya ada ujian, tentunya ada cobaan. Pasti itu. Pasti. Nggak ada yang lepas dari ujian, nggak ada yang lepas dari cobaan. Kita terkadang melihat tetangga kita, ternyata tetangga kita, enak-enak saja, kayaknya nikmat-nikmat saja, penuh dengan pesona kegembiraan, penuh dengan pesona kebahagiaan gitu. Kita lihat belakang rumah, ternyata belakang rumah kita santai-santai saja gitu. Uang banyak, uang senantiasa mengalir, di ATM penuh gitu. Padahal tidak demikian. Semuanya penuh dengan cobaan, Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi pasti ada ujian, cobaan. Kefakiran merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur, apakah kita qanaah atau tidak? Ketika misalkan gaji ataupun kafalah pas-pasan misalkan, bagi seorang istri merupakan ujian. Apakah istri nerima di hadapan suami atau tidak? Karena suami sudah bekerja, awal bulan menerima gaji, uang kontrakan sekian, 400.000. Kemudian kaspun ke si A, ke si B, sekian. Tinggal ini untuk 1 bulan 500.000. Kita punya anak 1 bulan 500.000. Jaga benar-benar 500.000 ini. Ini ujian bagi istri, ujian bagi suami. Suami sudah bagus nih, sikapnya udah bagus. Kita bulan ini tinggal uang 500.000. Tinggal bagaimana dengan istri? Dengan istri. Seorang yang istri solihah tentunya menghibur hati suami. Seorang istri yang soleh akan berkata kepada suaminya, tenang, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Banyak orang yang lebih sedih dari kita, lebih susah dari kita, bahwa mereka sebetulnya masih bisa menjalani kehidupan. Dan kita masih bisa banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak konglomerat yang penghasilannya tiap bulan ratusan juta, yang penghasilannya tiap bulan 1 miliar, akan tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia terbaring lunglai disebabkan terkena penyakit. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian. Sehingga ketika kita mencontoh teladan para nabi, bagaimana sikap istri Nabi Ayub alaihissalam yang senantiasa melayani suaminya dalam keadaan berpenyakitan. Ia berusaha menghibur suaminya, ia berusaha tegar, sabar. Kita mungkin ingat dengan kisah-kisah para nabi yang lain, seperti kisah istrinya Nabi Ismail alaihissalam ketika bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, berusaha mengunjungi istrinya. Ketika itu Nabi Ismail nggak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kehidupan kamu? Istrinya mengatakan, kami dalam keadaan susah, kami dalam keadaan payah. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, nanti kalau suamimu datang, titip salam dariku. Sampaikan salamku dan sampaikan pesan
bahwa agar suamimu mengganti ambang pintu. Setelah itu datanglah suaminya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, apakah tadi ada orang kemari? Kata istrinya, iya. Apa pesannya? Agar mengganti ambang pintu. Oh, ini kiasan kinayah agar saya menceraikan kamu gitu. Akhirnya dicerailah istrinya. Nabi Ismail nikah yang kedua kalinya. Nikah lagi, kemudian rumah tangga. Setelah berapa lama, bapaknya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim datang. Dia bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Suami saya tidak ada. Bagaimana keadaanmu? Wah, keadaan saya sungguh sangat baik sekali. Keadaan saya sungguh sangat bagus sekali. Saya senang, saya hidup bahagia. Nabi Ibrahim bertanya, apa makananmu dan apa minumanmu? Makanan saya daging, minuman saya air. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan istrinya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istri Nabi Ismail, nanti kalau datang suamimu, katakan kepadanya agar dia menjaga ambang pintunya. Menjaga ambang pintunya. Nah, kalau kita lihat di sini dari kisah Nabi Ismail di sini, pelajaran yang sangat berharga sekali. Hendaknya seorang istri tambah sabar, berusaha menghibur suami. Kenapa? Ketika berusaha menghibur suami, keadaan yang begitu gentingnya, diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan berbagai macam cobaan. Ketika dia mencoba menghibur suami, memasukkan relung-relung kebahagiaan pada hati suami, maka suami akan cinta. Suami akan senang. Suami pun akan perhatian. Suami pun akan menjaga ambang pintunya. Tapi ketika seorang istri berusaha mengeluhkan segala perkara-perkaranya, permasalahan-permasalahan yang sepele dianggap menjadi besar sekali, bahkan diadukan ke keluarga-keluarga istrinya, ini akan menimbulkan problematika rumah tangga yang dahsyat sekali, akan mengeruhkan permasalahan. Bukan solusi, akan menambah kurang interestnya suami kepada istrinya, kurang sukanya suami kepada istrinya. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari kisah yang berharga ini, ingatlah bahwa ketika kita bersabar, diuji, keluarga kita diuji, anak-anak kita sakit terus-menerus, baru sakit ini sembuh sakit lagi, baru sakit ini sembuh sakit lagi, kemudian diuji dengan harta kekurangan gitu, sehingga tiap bulan kasbon, pertengahan bulan sudah habis, bahkan minggu pertama sudah habis gitu kan. Diuji dengan yang lain gitu ya, diuji dengan tetangga-tetangga. Ketika kita bersabar dengan ujian tersebut, bersabar dengan cobaan tersebut, maka buah manis yang akan kita dapatkan. Apa buah manisnya? Surga. Surga menanti kita, surga menyapa kita. Kita dijemput dengan bidadari-bidadari yang tercinta. Kita dihidangkan makanan-makanan surga yang penuh dengan keenakan dan penuh dengan kelezatan. Coba renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kita bisa lihat Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayatnya 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian jiwa, dan kekurangan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para pendengar yang budiman, contoh yang terbaik dalam hal ini para sahabiah, para sahabat Rasulullah SAW. Kita lihat Ummu Salamah. Mungkin kisah ini sering diulang-ulang.
Tapi kalau kita mencoba merenungi, kalau kita mencoba mendalami, kalau kita mencoba memahami, niscaya kita akan bisa mengambil 1000 faidah, 1000 ibrah, 1000 manfaat. Jadi dalam Sahih Muslim nyatakan Ummu Salamah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan tentang permasalahannya, bahwasanya suaminya telah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencoba memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan arahan. Dan Ummu Salamah perintahkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ternyata setelah mendapatkan tausiah dari Rasul, Ummu Salamah benar-benar mempraktikannya. Ummu Salamah benar-benar meyakininya. Dia praktikkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah sambil bergumam, siapakah laki yang lebih baik dari suami saya? Suami saya Abu Salamah adalah termasuk generasi orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama berhijrah mengikuti Rasulullah SAW. Siapakah yang lebih baik dari suami saya? Tapi dia perlu dengan keyakinan mengucapkan doa itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan Ummu Salamah dengan sesuatu yang lebih baik. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata gantikan Ummu Salamah dengan apa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Jadi ketika kita tertimpa musibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri tertimpa musibah, maka kita mencoba memberikan pandangan kepada istri, memberikan nasihat-nasihat, memberikan kekuatan jiwa. Begitu pula suami. Ketika tertimpa musibah pun demikian. Suami hilang mobil misalkan, maka seorang istri yang salihah, suami hibur. Itu sudah ketentuan Allah. Cobalah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas musibah ini dengan hal yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doakan ini. Berdoa dengan lafaz ini, Bi. Jangan kita katakan, oh, sayang banget, gimana sih, Abi? Gitu. Cicilan baru jalan setengah, gitu. Kita sudah masuk 80 juta, 100 juta udah masuk, tinggal setengah lagi. Maka yang bener dong. Jangan begitu. Ataupun sebaliknya. Ketika misalkan suami memerintahkan kepada istrinya untuk belanja di pasar. Neng, sebentar lagi kan kita lebaran. Nah, ini ada uang 500.000 untuk belanja, untuk menyenangkan anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak kita tamat puasa. Alhamdulillah baju menghibur anak-anak kita supaya lebih semangat puasanya. Dan juga nih, saya ada uang khusus untuk kamu gitu. 100.000 nih, cukup kan beli baju 100.000? Oh ya cukup. Berangkat ke pasar. Ketika berangkat ke pasar, musibah, kehilangan, uangnya kehilangan gitu. Nah, ketika mendapatkan kabar begini, bagaimana suami yang terbaik? Suami yang terbaik, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini sudah takdir Allah. Neng udah takdir Allah. Tinggal nanti ketika ke pasar lebih berhati-hati lagi. Para pendengar yang budiman, demikianlah kisah teladan atau kisah keluarga teladan, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab.